Tiga. Jujur aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmania, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Special Topic in Accounting, yaitu tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap relevansi dan ke daerah ada latar belakang. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan. Dalam pengelolaan negara dan daerah yang besar, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Menurut Halim, pada tahun 2012, akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Menurut Abdul Halim, mengutip dari Kemendagri nomor 29 tahun 2002, pasal 70 ayat 1, sistem akuntansi keuangan daerah yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang memerlukan relevan laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang kedua, ada pembahasan materi, yaitu tentang tinjauan pustaka dan hipotesis. Aset daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terkait standar akuntansi pemerintah dalam paragraf 60A dijelaskan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, baik yang berwujud atau tangible maupun tidak berwujud atau intangible, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, atau individu, atau perorangan. Keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan barang milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu selanjutnya ada pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi pada tahun 2016. Sistem akuntansi yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Bodnar dan Hopwood pada tahun 2008, sistem akuntansi adalah suatu catatan-catatan organisasi yang dibuat untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperoleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan atau instansi di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya pembahasan tentang relevansi. Relevan mempunyai kaitan dengan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Menurut Ainun Muhammad tahun 2005, relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Istilah relevansi juga digunakan dalam bidang penelitian ilmiah, di mana dalam melakukan suatu penelitian, seseorang akan membutuhkan referensi pendukung yang salah satunya adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dikatakan relevan karena penelitian sebelumnya berkaitan atau bermanfaat terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Sesuatu dikatakan relevan jika ia memiliki hubungan berkaitan atau berguna secara langsung.
Lalu selanjutnya tentang keandalan. Menurut Abidin pada tahun 2010 menyatakan bahwa keandalan merupakan salah satu dimensi dari pelayanan berkualitas. Pelayanan yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Menurut Aryani sendiri pada tahun 2009 menyatakan bahwa keandalan atau reliability adalah konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa. Keandalan adalah suatu penerapan perancangan pada komponen, sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa kegagalan sesuai rancangan atau proses yang dibuat. Keandalan merupakan probabilitas bahwa suatu sistem mempunyai performansi sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu dan kondisi operasi tertentu. Secara umum, keandalan merupakan ukuran kemampuan suatu komponen beroperasi secara terus-menerus tanpa adanya kerusakan. Tindakan perawatan pencegahannya yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan sistem. Lalu untuk pembahasan soal ada metode penelitian, yaitu jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan suatu masalah. Sumber data yang digunakan adalah sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah ada, kemudian peneliti mengelolanya kembali. Lalu selanjutnya ada pembahasan untuk mengetahui variabel independen sistem akuntansi terhadap relevansi keandalan laporan keuangan, maka dilakukan pengelolaan data menggunakan program SPSS. Hasil pengelolaan data sudah diuji validitas dan reliabilitas. Hasil dari pengujian menunjukkan data telah valid atau reliable, maka dapat digunakan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari uji T yang menunjukkan bahwa pengaruh sistem akuntansi terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan signifikan. Hal itu dapat dilihat dari nilai 0,000, nilai tersebut kurang dari 0,05. Uji F, hasil uji F dihitung sebesar 4,485 dan signifikansi sebesar 0,39 lebih besar dari 0,05 yang artinya pengaruh sistem akuntansi keuangan berpengaruh tetapi tidak signifikan untuk mengetahui seberapa besar hasil koefisiensi determinasi R variabel penelitian dapat dilihat pada R square. R square yang didapat sebesar 0,85 yang artinya perilaku konsumtif dapat dijelaskan oleh variabel sistem akuntansi sebesar 85%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Yang kedua, yaitu pengaruh penerapan sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo, sehingga hipotesis kedua juga dapat diterima. Untuk saran pada kasus ini yaitu berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada dari hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya antara lain, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel yang belum dimasukkan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. Yang kedua, kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data dan penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi, serta wawancara langsung ke objek penelitiannya. Lalu untuk keterbatasan penelitian, ini disusun untuk semaksimal mungkin, namun masih terdapat beberapa keterbatasan yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, antara lain yang pertama, peneliti hanya menggunakan dua variabel independen untuk mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner yang diberikan oleh peneliti.
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner peneliti. Yang ketiga, penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah secara umum karena penelitian ini hanya mengambil populasi di kantor BPKAD di Kota Palopo saja. Baik, demikian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.